Selamat sore Pak Hidayat. Sore. Pada sore hari ini Pak Hidayat lagi melakukan pembelian hewan kurban, Pak. Oh iya, kebetulan udah sore ini keluarga ingin niatnya tersampaikan pada Lebaran atau Idul Adha 1442 Hijriah ini ingin menyelenggarakan pemotongan hewan kurban sapi. Ya alhamdulillah tadi sudah coba-coba, harganya kita tanya, alhamdulillah diberikan harga 22.500.000. Ya alhamdulillah bahwa kami sekeluarga berarti insya Allah besok pagi menyelenggarakan penyembelihan di saat jatuhnya Lebaran Idul Adha di masa pandemi COVID-19 di SEIS yang memang dalam kondisi keadaan PPKM, ada pembatasan kegiatan masyarakat gitu. Terus menurut Bapak, apakah ketika Bapak sore hari ini berkeliling melihat sapi-sapi pilihan, menurut Bapak apakah antusias masyarakat untuk berkurban di masa PPKM ini Saya rasa kalau bicara antusias itu kembali kepada nilai-nilai ibadah, nilai-nilai keimanan seseorang pemeluk agama apapun, termasuk kami orang-orang muslim, dan yakin bahwa dengan ibadah kurban itu di saat PPKM diberlakukan masyarakat dalam rangka pembatasan banyak kesulitan. Dengan adanya bertepatan dengan kurban sangat minimal mengurangi beban hidup mereka, membahagiakan mereka yang dalam kondisi sulit ekonomi, daya beli masyarakat jatuh. Kami jelas dengan adanya kurban bahwa tanpa secara langsung bahwa kami membantu secara ekonomi mengurangi pengeluaran yang sekarang lagi sulit finansial mereka dengan dibantu daging-daging kurban. Hanya itulah yang bisa dirasakan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, ekonomi menengah ke bawah, mungkin minimal bisa menghibur, minimal bisa membantu yang di saat ini perlu daya dorong, kekebalan dalam tubuh itu sangat luar biasa minimal dengan makanan-makanan yang bergizi. Itulah, karena kalau secara langsung kita sarankan mereka untuk makan bergizi, ya mereka kondisi ekonominya sulit, bukan tidak mau, mereka juga tahu mana vitamin yang bisa memberikan antibodi, menambahkan daya tahan tubuh, tetapi faktanya mereka juga tidak mudah karena memang secara ekonomi mereka juga susah, tidak mampu gitu. Jadi ya saya sangat bersyukur lah dalam kondisi PPKM ini di saat waktu Lebaran Idul Kurban ini datang 1442 Hijriah minimal membantu ekonomi rakyat yang sangat terpuruk dan kesusahan. Untuk tahun ini berkurban berapa ekor sapi Pak Hidayat? Kami sekeluarga 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Ya intinya adalah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang dalam kondisi COVID ini banyak pengangguran, PHK, juga mereka wirausaha juga pada bangkrut, kesusahan. Jadi ini momen yang sangat bagus. Sekalipun ini PPKM, mestinya aparatur negara dari mulai 3 pilar, bolehlah pemberlakuan PPKM tapi jangan terlalu ketat juga. Kasihan mereka, orang yang mencari rezeki di saat menjual sapi, menjual kambing, itu juga memerlukan menghidupi ekonomi mereka, keluarganya, masyarakat. Juga sebagai pembeli juga, sebagai konsumen juga yang berniat ibadah sebagai orang-orang muslim, ya bisa melakukan ibadah dengan baik, dengan tidak mengurangi kesakralan Idul Adha itu sendiri. Nah, hanya mungkin perlu bahwa kita semua, karena saya juga kebetulan anggota DPRD Provinsi Banten, Asep Hidayat, Ketua Komisi 1 dari fraksi Partai Demokrat, jelas bahwa penerapan PPKM harus, apalagi bicara tentang darurat, harus tetap dilakukan agar program pemerintah mengurangi penularan bahkan memerangi COVID-19 ini
agar betul-betul bisa berhasil dan juga virus corona di Indonesia segera musnah dan segera hengkang, tidak ada lagi yang menghantui menjadi momok masyarakat. Hanya mungkin penerapan PPKM, menjaga 3 pilarnya, protokol kesehatan, masyarakat harus ngerti dan harus tahu maksud dan tujuan pemerintah. Karena pemerintah semata-mata untuk kebaikan kita semua, agar kita tidak terpapar dalam rangka melindungi segenap tumpah darah rakyatnya. Itulah tujuan pemerintah. Sehingga jaga jarak, jangan berkerumun, ya minimal penjualan boleh, tetapi jangan sampai kerumunan itu berlebihan. Untuk besok acara pemotongan hewan kurban ataupun sholat id berjamaah, apa ada imbauan dari Pak Hidayat? Saya rasa kalau saya lihat surat edaran dari Wali Kota Tangerang bahwa dilarang melakukan ibadah Idul Adha atau ibadah sembahyang Id, juga dilarang melakukan kurban. Mungkin dalam arti lain, saya harap sebagai himbauan saja. Artinya tidak ada sanksi apa-apa, karena bukan apa-apa kaitan dengan ibadah selama itu bisa membatasi, bisa menjaga, bisa melakukan SOP protokol kesehatan, ya kasihan lah. Berikan mereka juga ibadah yang penting, kita bimbing, kita arahkan, jangan sampai kerumunan itu melebihi apa yang dilarang oleh pemerintah, yang tujuannya adalah justru melindungi masyarakat, jangan sampai penularan begitu masif. Oke, kalau begitu. Baik, terima kasih Pak Hidayat ya. Baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.